Silakan. Ya, ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Asdar, Pak Nasir yang saya hormati. Kali ini kita akan melaksanakan satu kegiatan, walaupun sifatnya ujian, tapi ini kan tidak perlu tegang-tegang lah. Pak Nasir, Pak Asdar, saya sama-sama dalam konteks ini satu belajar, satu yang mau diuji gitu kira-kira. Nah, saya ditugasi bersama Pak Dr. Asdar untuk mendampingi Bapak kurang lebih 1 jam ke depan, 60 menit ya. Siap. Kegiatan akan kita bagi menjadi 2. Yang pertama, kami kasih waktu kepada Pak Nasir maksimum 20 menit untuk menyajikan pembelajaran. Karena pembelajaran dirancang tidak untuk 20 menit, maka tentu saja Bapak hanya mengambil poin-poin mana, langkah-langkah keberapa, sehingga unsur-unsur yang kami harapkan itu nanti muncul. Unsur itu paling tidak ada 7 poin penting Pak di CPL. Yang pertama, Bapak mengajar sebagai guru, tunjukkan bahwa Bapak ini sebagai guru yang memesona, menarik, samaptah, dan tentu saja segala sesuatu yang berkaitan dengan guru idaman lah kira-kira begitu. Ya, pertama. Yang kedua, Bapak dalam mengajar tentu saja menyampaikan poin-poin mana yang paling penting untuk ditampilkan sehingga nanti konten itu kelihatan. Dalam konteks ini kita menyebutnya TPACK, beriringan dengan HOTS. Dan dalam melakukan penilaian tentu ada aspek atau ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Psikomotorik tentu saja Bapak ingat pembelajaran abad 21. Abad 21 itu ada 4 keterampilan minimal yang diharapkan di sana muncul. Ada creativity, ada critical thinking, kemudian ada communication dan collaboration. Nah, itu harus muncul ya. Dalam menilai tentu saja ada HOTS di sana ya. Menyajikan pembelajaran juga ada HOTS, kemudian di menilainya pun harus HOTS. Dan itu ditunjukkan di, misalnya Bapak menggunakan model pembelajaran jenisnya apa, kemudian di sisi mana itu, tapi itu muncul. Dan bagaimana cara menilainya, itu ada di sana. Dan terakhir, sebagai Bapak guru profesional, insya Allah Bapak guru profesional itu berarti Bapak memiliki banyak kemampuan, antara lain bisa merefleksi diri, dan seterusnya. Dalam hal ini tentu Bapak melakukan kegiatan-kegiatan penelitian yang berkaitan dengan penelitian tindakan. Kami juga akan nanti menagih di sana ya. Baik Bapak, Pak Nasir, sekarang pukul 10.15. Saya beri waktu kepada Bapak 15, paling lama 20 menit. Berarti nanti Bapak akan berhenti di paling lama 10.35, paling lama. Kalau bisa berhenti di 10.30 akan lebih baik, dan kami akan secara bergantian akan memberi Bapak pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan 7 unsur tadi yang saya katakan itu tadi. Silakan. Baik, anak-anak, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik-baik saja? Ya. Pak Guru kita 1 orang ya, Pak kelas. Bikin doa ya. Silakan. Oke, terima kasih. Doanya kita semua belajar dan belajar. Anak-anak, sebelumnya Pak Guru mau absen dulu ya. Absen dulu. Ya. Kemarin Pak Guru sudah absen ini ya, lewat Zoom. Kan kayaknya anak-anak ini banyak yang jaringan tidak baik ya. Jadi Pak Guru secara manual sama Pak Guru. Baik, anak-anak kemarin
sebelumnya kita sudah belajar ya tentang materi apa coba? Ada yang ingat? Oh, ya, betul ya. Tentang jaringan tumbuhan ya. Coba siapa yang masih sebutkan ya. Ada ya. Ya. Terus apa lagi? Ya. Ya. Jadi anak-anak kenapa Pak Guru menanyakan itu karena ada kaitannya dengan pelajaran kita pada. Jadi anak-anak hari ini kita akan belajar tentang teknologi yang terinspirasi oleh tumbuhan. Pernah dengar nggak kira-kira? Oh, belum pernah ya? Ya. Oke. Tidak apa-apa, namanya juga masih belajar. Jadi anak-anak hari ini kita akan belajar tentang apa saja teknologi yang terinspirasi oleh tumbuhan. Apa manfaat yang akan kita dapatkan dari pelajaran kita hari ini anak-anak? Kita berharap dengan ini anak-anak tahu apa itu teknologi yang jadi anak-anak itu bisa juga kreatif karena saya ingat ada satu yang dengan teman saya bahwa orang-orang kreatif itu akan bisa bertahan di zaman sekarang. Oke, anak-anak sebelumnya Pak Guru akan menanyakan tentang pembelajaran kita pada hari ini. Baik, hari ini kita akan belajar ya untuk yang kedua tentang pertemuan ketiga ya. Salah ya betul babnya ya. Dalam pemanfaatan teknologi ya, dalam hal ini adalah teknologi yang berkaitan dengan yang terintegrasi dengan penggunaan. Ya. Jadi kompetensi dasar yang harus anak-anak capai atau anak-anak kuasa itu adalah menjelaskan keterkaitan antara struktur jaringan penggunaan dan fungsinya dan pemanfaatan dalam teknologi yang terintegrasi oleh penggunaan. Yang kedua, melakukan pengamatan terhadap struktur jaringan penggunaan ide teknologi sederhana yang terdahului oleh penggunaan. Ya, jadi tujuan pembelajarannya adalah nanti di sini anak-anak mampu menyebutkan 3 bentuk teknologi yang terinspirasi oleh tumbuhan dengan benar, kemudian mampu menjelaskan bagian struktur tumbuhan yang menginspirasi terciptanya teknologi dengan benar, kemudian peserta didik ya anak-anak nanti dapat mengaitkan antara struktur tumbuhan dengan satu teknologi yang diciptakan. Kemudian anak-anak dapat menganalisis ya, teknologi tentang keterkaitannya dan strukturnya, fungsinya dengan tumbuhan yang menginspirasi itu dengan benar. Dan sebenarnya diharapkan bisa merancang ya sebuah karya yang berhubungan dengan terinspirasi tumbuhan tadi belum ya, yang diharapkan ya. Kemudian menyajikan sebuah karya yang karya teknologi ya yang terinspirasi dari tumbuhan, kemudian anak bisa mengusulkan. Bentuk penilaian yang akan Pak Guru sampaikan nanti itu, yang akan Pak Guru nilai itu adalah kognitif, atau pengetahuan, kemudian afektif dan itu ya. Ini anak-anak ini sudah menyimak ya. Oke. Baik, anak-anak KKM-nya hari ini ya, nanti Kak Guru adakan tes, ya, nanti anak-anak harus menguasai ya. KKM kita sesuai dengan kesepakatan sekolah kita ada 75 ya. Oke, baik anak-anak sekarang sebelumnya untuk mengukur apakah kalian mengerti atau tidak tentang materi ini Pak Guru akan bagikan ini pretest ya. Kemarin saya sudah bagi link di Google Form ya, anak-anak ya. Nah, bisa. Kalau jaringannya tidak bisa, nanti kita pakai yang manual Pak Guru ada bawah. Ya, bagaimana? Oh, ya sudah. Oke, baik. Kalau masih bisa, berarti kita jalan. Kerjakan dulu ya. Silakan dikerjakan. Oke. Anak-anak, hari ini kita akan belajar ya tentang
teknologi yang terinspirasi untuk tumbuhan ini menggunakan metode pembelajaran atau model pembelajaran problem based learning. Apa itu? Yaitu anak nanti disediakan sebuah persoalan yang anak-anak analisis, ya. Kemudian nanti kita akan berkumpul dalam kelompok, nanti Pak Guru bagi kelompok. Kemudian nanti kita adakan pendidikan, ya, pendidikan. Pendidikan itu ada kaitannya dengan pengayaan kalian tentang materi ini dan juga tentang apa yang bermasalah tadi. Ya, kemudian nanti kalian akan presentasi dan kemudian ada evaluasi. Baik, anak-anak, kita langsung aja ya, kita belajar. Ini Pak Guru sudah menyediakan LKPD untuk kalian. Bentar. Ya. Baik, anak-anak, ini LKPD yang sudah tersedia. Ini Pak Guru tayangkan di PowerPoint. Banyak ya, di PowerPoint. Ya, silakan kalau tidak juga di situ. Jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang teknologi yang terinspirasi oleh tumbuhan. Dan pembelajarannya sudah tadi Pak Guru sampaikan, ya. Kemudian ini orientasi masalah. Nah ini kemarin ada lihat ya anak-anak ya. Yang di masalah impres itu ada kebanjiran ya. Ya, kemarin kita sempat foto, tapi ini ilustrasinya hampir sama ya. Jadi ketika hujan kemarin hujan lebat sekali itu kan banjir. Jadi memang selain faktor geografis juga, nah itu karena ternyata apa ini tidak ada ini semua tanah itu tertutup oleh aspal dengan semen ya yang dipasar dengan depan. Oke, dari sini saya mau anak-anak coba melihat menganalisis ya. Jadi dari ini gambar ini kemudian dari pernyataan yang tadi disampaikan itu kira-kira menurut kalian itu apa pikiran apa atau ide-ide apa yang kalian ya coba oh ya betul ya. Jadi karena dengan adanya aspal dengan apa ini semen yang tadi akhirnya tidak ada penyerapan air. Betul. Nah, kenapa tidak ada penyerapan air? Coba siapa yang bisa jawab lagi? Oh iya betul. Airnya kemana? Ke selokan. Iya. Airnya ke selokan. Nah, yang jadi masalah kenapa kok selokan ada selokan masih bisa banjir? Ya, karena itu yang dibilang sama penuh tadi ya, penuh menyampaikan bahwa dengan adanya semen dan aspal itu tadi yang membuat akhirnya air hujan langsung ya, kalau apa yang terjadi nah, ya oke. Jadi apa yang kalian bicarakan tadi apa yang kalian tanyakan tadi silahkan kalian tulis apa yang itu dan itu akan menjadi acuan nanti akan ada yang kita jawab ya dari percobaan. Oke, silakan kalian tulis apa pertanyaan-pertanyaan apa yang muncul dari pengamatan gambar dan pernyataan. Nah, ya. Kalau sudah anak-anak, kita akan masuk pada penyelidikan. Yang kedua, di KPU ini nanti kalian ya silakan pelajari LKPD ini baik-baik ya, disusunkan ada kelompoknya. Ada itu ada buku ajar yang Pak Guru dan sudah kasih dari bacaan. Ini ada juga video YouTube ya. Video YouTube ini bisa ditonton ya. Ditonton nanti anak-anak bisa apa namanya? Kira-kira mungkin dari itu bisa anak-anak nanti tahu ya. Oke, sebelumnya sudah
siap semua kelompok ya? Oke, kita akan lihat sebentar videonya. Oke, anak-anak. Menginspirasi struktur organ dan jaringan tumbuhan menginspirasi manusia untuk mengembangkan teknologi yang memiliki banyak manfaat bagi manusia. Inspirasi oleh mekanisme beberapa lampu penerangan jalan dapat menyala sendiri ketika. Oke, anak-anak tadi anak-anak sudah lihat ya, sudah lihat itu. Jadi kita kembali ke sini anak-anak. Nah ini ada beberapa gambar ya. Oke, anak-anak beberapa gambar ini ya, ini adalah yang tadi sudah kalian nonton videonya. Ya. Oke, ini ada beberapa gambar teknologi ya. Nah, yang berkaitan dengan penetrasi lingkungan. Silahkan coba kalian dari referensi yang ada itu dan juga dari video dan juga dari internet yang bisa connect, silahkan dicari. Kira-kira tanah air ini terinspirasi oleh apa dan kemudian terjadi bagaimana. Silahkan dilakukan. Kemudian nanti berikutnya, kegiatan berikutnya itu nanti juga kalian baca juga di situ ada beberapa panduan. Silahkan nanti kalian kerjakan ya. Jadi oke, silahkan dikerjakan. Pak Guru kasih waktu sebentar ya. 30 menit. Kalau ada yang ini mungkin masih bingung, mungkin bisa ditanyakan ya. Silakan bertanya. Tidak apa-apa. Kita Pak Guru juga sharing sama kalian ya. Jadi, kalau ada yang mungkin hal yang mungkin masih bingung. Ya, oke. Sudah, anak-anak kalau sudah semua, silakan kalian mempresentasikan ya, mempresentasikan dari apa yang kalian tadi kerjakan untuk dipresentasikan di depan kelas. Nanti yang lainnya silakan untuk menanggapi ya. Silakan. Kelompok pertama siapa mau presentasi? Silakan. Ya, betul ya. Jadi yang disampaikan tadi sudah sangat bagus. Jadi ada yang jai poin yang kegiatan 2 dari situ sepakat ya, menyampaikan bahwa ternyata persoalan ya, teknologi ini ternyata luar biasa. Jadi tanaman itu merupakan satu ciptaan Tuhan. Yang mana dalam ciptaan Tuhan itu selalu ada kemanfaatan bagi manusia. Nah ini sebenarnya tugas kalian juga untuk mengembangkan ini. Karena kalian masih SMP, jadi Pak Guru ya mungkin dibekali saja. Ya, tapi ke depan keinginannya adalah kalian bisa menirukan orang-orang yang menciptakan teknologi. Ya, jadi tumbuhan itu Tuhan desain sedemikian rupa sampai bisa memberi manfaat kepada semuanya, ya, manusia dan alam semesta. Jadi kalau kita bisa mengambil. Berikutnya kemudian, betul tadi yang disampaikan, ya, jadi persoalan ini, persoalan apa ini? Pasar tadi itu karena tidak ada penyerapan. Nah, ini ada yang mengusulkan sebaiknya pakai paving block aja. Nah, supaya paving block itu nanti kan bisa menyerap ini, menyerap air sehingga
setidaknya air-air tidak langsung ke kanal, ya, sehingga masih bisa di. Oke. Baik anak-anak, kalian sudah semua presentasi luar biasa hari ini. Bagaimana pelajaran hari ini? Kalian rasa bagaimana? Senang atau tidak? Oh iya, oke ya. Jadi Pak Guru akan menayangkan sebentar ya. Jadi ini adalah beberapa teknologi yang tadi kalian sudah lihat ya. Di situ ada penjernih air ya. Penjernih air itu disebut dengan aquaporin ya. Itu terinspirasi oleh eceng gondok ya. Jadi biasanya tanaman eceng gondok itu kalau tumbuh itu biasanya bening daerah sekitarnya itu. Kenapa begitu? Karena dia memiliki akar-akar itu yang unik ya. Yang mana akar-akar itu mempunyai saluran yang bisa menyaring air, ya bahkan racun-racun pun itu bisa diserap. Makanya kemudian ini mekanisme ini menjadi inspirasi bagi ilmuwan untuk menciptakan alat penjernih yang namanya aquaporin. Ya. Berikutnya ada pengkilap bodi mobil. Nah, ini kalau kalian punya mobil orang tuanya, ya pengkilap bagus ya. Nah itu diinspirasi dari apa? Ternyata dari daun talas. Ya. Daun talas itu jadi ada lapisan lilin, ada lapisan lilin di atasnya, ya. Kemudian ada dan polimer hidrokarbon yang mana itu tidak air tidak bisa menempel. Nah itu yang sudah jadikan inspirasi oleh para ilmuwan ya untuk membuat suatu bentuk yaitu pengkilap. Kemudian ada solar cell, ini adalah salah satu alternatif energi ya, yang mana ini sangat luar biasa. Ini dari sinar matahari itu ternyata terinspirasi oleh tumbuhan ya dalam bentuk fotosintesis yang menyerap matahari kemudian berubahnya menjadi suatu energi ya. Ini yang terakhir ada paving block atau cone block ya. Nah ini cone block ini yang tadi dibahas ya, ini ternyata itu terinspirasi oleh jaringan parenkim yang mana sel-selnya itu berbentuk segi enam dan ada celah-celah di antaranya sehingga ada perjalanan dari celah-celah itu bisa dimasuki oleh zat-zat lain. Nah ini yang kemudian menjadi inspirasi bagi orang untuk membuat konflik sehingga kalau air itu kemudian masuk itu tidak terguna karena dia masuk ke tanah sehingga ada. Saya kira begitu ya anak-anak yang bisa Bapak sampaikan untuk hari ini luar biasa sekali ya. Kalian sudah maju, sudah belajar dengan baik. Nah, intinya itu anak-anak ya. Jadi pelajaran hari ini adalah bagaimana kita mengetahui bahwa teknologi, ada banyak teknologi yang terinspirasi oleh teman dan Pak Guru berharap adalah kemudian hari kalian adalah bagian dari mereka ya, seperti itu. Nah, kemudian anak-anak jangan lupa minggu depan ya kalian belajar dan belajar ya supaya kalian ini minggu depan kita akan ulangan ya karena ini sudah akhir. Sebelumnya Pak Guru bagikan soal proses dulu ya, silakan dikerjakan prosesnya. Nah, ya ini silakan dikerjakan. Oke baik, anak-anak Pak Guru minta sekarang tadi yang Muslim sudah ya, sekarang yang Nasrani mungkin doa dulu. Silakan bagi yang Nasrani. Ya, oke. Oke, terima kasih Pak Guru atas setiap pelajaran kita pada hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita. Baik, Pak Nasir ya. Sambil menunggu Pak Dr. Asdar ya, saya akan menanya Bapak ya. Atau Pak Asdar dulu? Boleh. Monggo Mas, monggo. Ya, enggak oke. Nggih, Pak Nasir. Ya, Bapak. Nggih. Pak Nasir iki gurune kalem ngono ya lek ngajar.
Iya, Pak. Gini Pak Nasir ya, Iya, Pak. dalam pengamatan saya orientasi LKPD dengan pencapaian tujuan pembelajaran itu bagus, connect. Cuma informasi yang kayak masih membutuhkan kehadiran guru untuk menjelaskan. Maksud saya adalah gini, LKPD itu yang bagus, sekalipun guru nggak ada di kelas, siswa jalan, mestinya gitu ya. Nah, tadi itu beberapa pertanyaan itu simpulkan gitu, contoh ya, simpulkan apa yang kalian amati pada gambar di atas. Yang disimpulkan itu tentang apa gitu. Ya, misalnya topiknya tadi itu apa sih? Enggak, apa Nasir tadi? Ada teknologi yang terinspirasi oleh tumbuhan, Pak. Oke. Dari teknologinya gitu Ya, ya. maksudnya produk teknologinya gitu, Pak. Produk teknologinya gitu. Nah, itu di spesifik ke situ jelasnya maunya apa gitu ya dalam hal melakukan kegiatan di LKPD. Boleh buka Pak anunya, saya sekilas saja tadi nggak begitu nangkap RPP-nya. Oh iya, Pak. Dibuka boleh Pak di share? Boleh, Pak. Okay. Ya. Ini Pak. RPP-nya Pak ya. Ya, ini RPP. Oke, atas terus. Nah, kadek-kadeknya gimana Pak? Kadeknya ini Pak. Kadek. Tadi kadeknya sempat salah tulis kayaknya. Sempat salah tulis tadi kadeknya kayaknya Pak. Jangan digerak-gerakin. Nanti yang pertama kadek indikator penunjang. Yang ini Pak. Oh iya. Menganalisis keterkaitan struktur jaringan tumbuhan ya. Tapi Pak Nasir kan ambil di teknologinya ya. Berarti ada pertemuan sebelumnya, ini pertemuan keberapa Pak? Ketiga Pak, pertemuan terakhir. Pertemuan terakhir ya, berarti struktur jaringan tumbuhan itu di pertemuan pertama ya? Pertama struktur tumbuhan, yang kedua jaringan tumbuhan. Nanti ambil teknologinya ya? Ya. Yang menginspirasi oke, menyebutkan bentuk teknologi oke, terus mengaitkan dengan teknologi ciptakan esensial oke. Ya salah tulis apa Pak? Menurut saya bagus ini. Oh iya Pak, terima kasih. Saya kira saya tulis. Itu bagus. Kenapa Pak? Apa? Nah, sekarang saya mau tanya nih Pak Nasir, ya, indikator Pak. Pengayaan di KD pengetahuan nggak mencantumkan alasannya apa? Karena ini sudah hot Pak. Karena sudah cepat. Jadi ya hostnya kan juga berlevel Pak. Bisa levelnya kan bisa C5, C6. Ini kan karena begini Pak, pada KD psikomotornya itu sudah menyajikan. Nah, jadi nanti akan ada, kalau saya lihat ada tumpang tindih begitu Pak. Maksudnya kan kalau C5 atau C6 nanti kan C6 lah katakanlah itu kan pengennya kan mencapai sampai pada tahap menciptakan atau membuat karya. Tapi ternyata pada KD 4-nya itu memang sudah psikomotornya sudah mengarah ke membuat gitu. Yang tidak bisa begitu Pak, karena teorinya memang bisa dikembangkan sampai C5, C6, bukan karena persoalan tumpang tindihnya. Sebenarnya kan alasannya adalah, ingat loh Pak, di kegiatan 3A1 di LSM itu kan identifikasi masalah dan karakteristik peserta didik. Iya. Nah, itu kan yang jadi alasan. Untuk materi teknologi, ya kan gitu. Siswa saya itu belum mampu menaikkan levelnya.
karena ini materi sifatnya teknologi belum bisa. Kayak gitu loh. Ya, Belum Pak. bisa. Belum bisa. Makanya saya nggak masukkan level Ya. C6 K, Betul, termasuk Pak. mengevaluasi sebuah mesin. Nah, ini mesinnya letaknya yang tidak jalan itu kayak apa. Nah, belum bisa. Makanya cukup sampai menganalisis saja teknologi dalam kaitannya dengan struktur tumbuhan gitu loh, Pak. Ya, gitu. Alasannya gitu loh. Ya, Pak. Terima Bukan kasih, karena Pak. tumpang tindihnya nanti kegiatannya enggak. Ya, Pak. Terima Ya. kasih, Pak. Oke. Nah, terus Pak Nasir, Pak Nasir pernah membuat karya inovasi sebuah teknologi yang diinspirasi dari struktur tumbuhan. Ini pembelajaran yang pertama saya lakukan untuk saya selama mengajar, Pak. Ya, sebelumnya saya mengajar baru kelas 8 baru mengajar. Ya. Jadi kalau selama ini karya karena ini belum sebenarnya kan ini belum dilakukan di sekolah itu, Pak, karena materinya belum. Ya, enggak apa-apa, Pak Nasirnya aja dari sifat dari apa individu gitu ya kan, apalagi sangat menguasai ini. Jadi maksud saya bikin suatu sistem penyaringan air tapi mengadopsi struktur tumbuhan eceng gondok misalnya gitu. Tadi dibuat ini kan menjadi karya inovasi, Pak. Nanti menjadi model di dalam pembelajaran, menjadi karya inovasi untuk UKIN, buat tambahan kredit juga naik pangkat. Ini kan mudah ini, maksud saya dibuatkan. Ini menarik nanti jadinya. Masih ada waktu, Pak. Ini kan mudah ini, Pak. Tinggal siapkan apa gitu. Ya, saluran air, pipa, saringan. Kita betul Pak ini dalam. Nanti videonya dimasukin lagi di UKIN. Oh iya, betul, Pak. Pembelajarannya juga pakai itu. Sudah, kami nilai pasti bagus. Gitu. Iya, betul. Ya. Jadi Pak begini, Pak, kemarin soalnya katanya itu kan nanti jadinya kan proyek ya, Pak ya. Kalau belajar ya, Pak ya. Proyek ini nggak bisa selesai satu pertemuan itu, Pak, masalahnya nanti. Nggak apa-apa, Pak. Kan dijadikan sebagai, bukan juga siswanya mau mempraktek membuat itu, enggak. Ya. Dijadikan sebagai media untuk melakukan pengamatan. Ya, gitu loh. Misalnya tadi melakukan sintesa atau mengklasifikasi bagaimana sistem kerja di tumbuhan dengan sistem itu teknologi saringan airnya kayak gimana gitu. Itu aja, tapi dia gunakan inovasi dari Pak Nasir bagi siswa untuk melakukan percobaan dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Enggak sampai keterampilan membuat karya itu, enggak. Ya, tapi digunakan. Ya. Oke, Pak. Pada bagian terakhir saya masih penasaran dengan aspek pedagogiknya. Kira-kira ya, kan ini TPACK-nya, Pak. Saya sudah lihat teknologinya, pedagogiknya, kontennya, saya pikir menguasai bagus. Tapi penerapan aspek pedagogiknya, Pak. Kira-kira pada materi ini, Pak, hal yang tersulit dipahami oleh siswa itu di mana? Sebetulnya kalau menurut saya, Pak, itu adalah tersulitnya untuk mencapai KD itu kan mereka sebenarnya KD-nya itu kan menyajikan karya, Pak. Sebenarnya harusnya mereka bikin karya sebenarnya. Ini kan PR untuk saya juga. Tapi sebenarnya kalau materi ini anak-anak kan tidak, artinya kan ini hanya apa ya istilahnya mereka mengkaji teknologi yang sudah ada dengan kaitannya itu mestinya gimana? Saya lihat Pak Nasir nggak pakai headset, bisa nggak ya? Soalnya kecil gitu suaranya. Sekarang bagaimana, Pak? Nah, gimana, Pak? Lebih jelas ya, Pak ya? Lebih jelas. Oh, iya. Kayak itu loh, kayak dandutan koplo saking menyuangi ngono. Oh, iya. Ya, Pak, saya teruskan dulu, Pak, suaranya, Pak. Iya. Ya. Jadi, Pak, sebenarnya kalau saya lihat ini, kalau materinya ini kan beda, Pak, dengan materi yang tentang jaringan tumbuhan, kemudian
Beban mereka kan harus menghafal, kalau ini sebenarnya menganalisis. Pada level menganalisis ini agak susahnya itu ketika mereka harus mengaitkan teknologi ini tuh kenapa ada kaitannya sama ini gitu. Jadi mereka harus mencari keterkaitan itu. Nah, kesulitannya yang pertama barangkali di situ. Tapi itu kita bisa atasi mungkin dengan nonton video dan sebagainya yang gitu dengan video gitu ya. terus yang berikutnya yang kesulitan sebenarnya itu adalah PR-nya itu kayaknya yang diinginkan KD ini itu membuat karya. Membuat karya. Nah, tapi untuk anak level SMP ini kira-kira karya sederhana apa gitu. Cuma saya kemarin itu papping blok ini mau saya suruh bikin mereka sebenarnya. Karena ini bagi saya. Oh iya ya, itu ada 4.4.2 itu ya, menyajikan karya teknologi berarti. Iya, betul. Membuat gitu ya. Ya. Sebenarnya yang sederhana itu ya papping blok itu memang ya kesannya bukan teknologi baru, Pak, tapi itu kan memang terdaftar juga di referensi tentang karya itu. Kan mungkin barangkali itu kan tidak terlalu susah bikinnya, bahannya juga ada di komputer juga, Pak. Tapi memang mungkin Bapak, kalau Pak Kahar sudah tahu kondisi di Waropet seperti apa. Jadi artinya barangkali. Tahu Pak, beliau tahu tuh. Koncone akeh nang. Iya. Kalau papping blok iki wong Bugis tapi bukannya di Waropet. Oh iya, ya, Pak. Aku suka ke situ masih tahu lah Pak. Nyari air putih itu Persib susah Pak di sana Pak. Jadi barangkali coklat Pak. Barangkali bisa itu yang Pak Asdar sampaikan itu mungkin termasuk juga itu membuat saringan air. Cuma selama ini saya bikin belum berhasil Pak. Mungkin saya harus referensi bahan-bahan yang ini. Maksudnya layak untuk ini saja, layak cuci, layak mandi, tapi kalau untuk sampai beri sekali belum bisa. Dia susah di pasar cari air benar-benar bersih putih gitu. Air sana coklat Pak, mirip air di Kalimantan itu, air sungai sana. Rawa. Mirip sana Pak. Wah itu kendala di Papua tuh Pak, di Waropet itu. Orang dari sini ke sana tuh susah mandi rasanya. Apalagi jauh. Dari Banyuwangi, waduh. Tapi cukup sukses. Nggih. Sampun Pak Dar. Matur nuwun. Saya lanjutkan ya Pak Nasir. Oke, Pak, silakan. Coba saya mau lihat tadi itu RPP-nya Pak di bagian tagihannya soal-soalnya tadi itu. Oh, soal ya Pak ya? Ya. Pak Nasir kan udah nanya-nanya tentang bagaimana membuat indikator yang baik dan benar ya. Saya mau lihat tagihannya saya sih. Saya cuma bikin soal 5, Pak. Gak apa-apa. Tujuannya berapa? Tujuan pembelajarannya berapa? 5 kayaknya, Pak. 5. Ya, oke. Apa-apa. Ya, 5. Yang indikator esensialnya mana, Pak? Esensialnya itu yang ada di C4. Analisis teknologi. Soalnya nomor berapa, Pak? Nomor ini, Pak. Nomor apa namanya? Nomor 5 ini, Pak. Dengan ini nomor 2 ini. Coba lihat. Coba. Digedein boleh digedein dikit, Pak. Gedein dikit, Pak. Oh iya, Pak. Siapa? Ya, digedein dikit, Pak. Ya. Nah, ini ya, masuk. Oke. Mohon maaf, Bapak. Ya. Saya masih agak bingung kalau bikin soal HOTS ini. Saya belum terlalu paham. Jadi saya mau lihat soal HOTS-nya. Oke. Ini baru mirip, Pak. Baru mirip, Pak. Belum. Ya, Pak. Ya, banyak belajar lagi, Pak dosen. Ya. Tuh, kalau kita membuat soal itu, optionnya, Pak, nggak usah terlalu panjang jawabannya, Pak, gitu. Oh, gitu, Pak ya. Hendaknya jawaban itu ada sebagian dari stemnya soal itu. Stem itu pokok soalnya lah, pokok soal yang ada di
Di situ dibuat sedemikian rupa, walaupun panjang urainya, tetapi kalimatnya nggak terlalu panjang. Coba lihat Bapak punya soal. Panjang banget itu Pak. Di mana titiknya Pak? Ada. Itu udah banyak lah. Itu dipotong-potong aja soalnya, tapi mananya tetap ada kan soal itu satu kesatuan Pak. Yang utuh sehingga nanti apa yang kita cari di option itu ada jawabannya di situ Pak. Yang kedua, option itu harus benar-benar mengecoh orang yang tidak serius membaca soal Pak. Sehingga ada namanya efektivitas pengecoh. Kalau A, B, C, D, E misalnya nggak ada betul-betul berbeda, maka ya nggak ada pengecohnya situ Pak. Artinya soal yang kita buat itu tidak mampu membuat orang lain berpikir, oh ini mungkin jawabannya. Ini mungkin jawabannya gitu loh. Kalau udah jelas jawabannya ya itu soal itu memiliki nanti daya beda yang rendah, gitu ya. Kemudian memiliki tingkat kesukaran rendah dan sebagainya, sehingga orang yang berkemampuan tinggi dan rendah bisa menjawab dengan benar. Kalau itu yang terjadi Pak, ya bukan soal hoax namanya. Yang kedua, sebetulnya yang ketiga hoax itu cirinya adalah anak-anak mengamati, mempelajari soal itu sedemikian rupa sehingga dia bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hidupnya di lapangan gitu. Ya, itu. Jadi menjadikan soal itu mungkin dasar sebagai tolok ukur untuk melakukan ya mengadakan atau melakukan ya sesuatu yang bisa bermanfaat pada dirinya, kelompoknya, dan tentu saja dalam konteks yang lebih luas dalam menyelesaikan persoalan. Kan itu sebetulnya tuntutannya hoax itu Pak. Jadi anak-anak diajari bagaimana dia menyelesaikan persoalan-persoalan hidupnya, tentu dengan menggunakan kreativitas mereka, cara berpikir kritisnya mereka. Dalam rangka itu dia membutuhkan kerjasama dan kolaborasi dalam menyelesaikan persoalan. Jadi itu, saya pikir ini lumayan lah, sudah lumayan, tapi ini Pak Nasir nanti opsinya terlalu panjang Pak. Dan Bapak sudah membuat option yang relatif sama panjangnya lah. Karena dalam membuat soal itu juga etikanya gini, kalau A panjangnya misalnya kira-kira 2 halaman gitu, apa 2 baris ya, maka yang ketiga, yang ke B juga 2 baris, yang ketiga harusnya 2 baris juga Pak. Kalau Bapak misalnya mengatakan jawabannya ini C, kenapa C? Karena terlalu pendek, paling pendek di antara yang ada misalnya, kan boleh juga gitu. Nah kalau gitu artinya orang bisa hanya menebak-nebak saja Pak, dan tidak bisa betul. Ya, soal yang baik dan benar itu tidak boleh ada faktor tebakan. Dalam teori respon butir itu dikatakan bahwa faktor tebakan itu tidak boleh ada Pak. Ya, kalau ada soal yang baru dilihat gini Pak, udah kelihatan wah, misalnya C jawabannya ini. Kenapa C? Karena aduh, paling pendek di antara yang ada. Atau misalnya saya katakan B karena B di antara soal yang ada yang paling panjang B misalnya, boleh jadi gitu. Nah kalau matematika enak sekali membuat soal-soal hoax itu. Contohnya yang lebih mudah dicontohkan. Saya kira ini cukup ini Pak Nasir. Sekarang saya pindah ke Bapak pernah lakukan penelitian tindakan ya? PTK Bapak ya? Iya. Belum Pak, belum pernah Pak. Waduh, Bapak sebagai guru profesional itu harusnya melakukan itu Pak. Iya Pak. Tapi kan Bapak tahu teorinya ya? Ya, kalau maksudnya kalau dalam bentuk laporan tindakannya itu yang belum pernah Pak. Namun kalau kayak persoalan coba kita selesaikan dari solusinya itu ya sering sebagai guru Pak. Termasuk Ya. bikin PTK yang tertulis gitu itu belum pernah Pak. Oke. PTK itu sebetulnya bersumber dari mana sih masalahnya Pak? Apakah dari guru atau dari sekolah atau dari siswa atau dari mana Pak? Saya kira semua bisa jadi persoalan ya Pak ya, terutama guru dengan siswa dan juga kalau bilang siswanya, bisa juga gurunya, bisa juga bentuk pembelajarannya. Kalau saya mau milih Pak, paling utama itu dari mana masalah itu? Masalahnya dari pembelajarannya Pak. Lebih spesifik? Tadi subjek yang saya sebut guru, kepala sekolah, siswa? Siswa, guru Pak.
Oh gitu. Kalau gurunya bermasalah, Berarti, apa dia dapat menyelesaikan persoalan? ya, berarti dia harus meningkatkan kompetensinya, Pak. Nah, jadi kalau saya mau katakan, persoalan utama itu sebetulnya ada berasal dari siswa, Pak. Itu gitu. Nah, guru punya analisis, punya cara menyelesaikan persoalan itu sehingga nanti dengan begitu dia bisa menyelesaikan persoalan siswanya. Jadi persoalan utama itu berasal dari siswa mestinya. Kan Bapak pada hasil kalau ngajar kelas berapa Pak sekarang Bapak ajar? Sekarang kelas 78, Pak, sekarang. 78. Oke. Oke, saya ngambil kelas 8 misalnya. Berapa kelas paralel 8, Pak? Sebenarnya ada 5, Pak. Cuman saya mengajar 2 kelas saja, ya kelas 8, Pak. Oke, 2 kelas. Yakinkah Bapak bahwa di 2 kelas itu sebutlah 81 dan 82 itu masalahnya sama yang dihadapi anak-anak? Beda, Pak. Beda-beda, Pak. Nah, itu dia. Jadi kelas saja berbeda, masalahnya berbeda. Cara Bapak mengajar di 2 kelas tidak boleh sama, Pak. Harusnya berdasarkan masalah mereka itu. Itu namanya cara Bapak untuk menyelesaikan persoalan PTK itu. Itu. Jadi nggak boleh Pak, tiba-tiba ya kalau kata orang Sunda mah ujuk-ujuk langsung ngajarnya sama Pak, nggak boleh Pak. Ya, nggak boleh masuk ngajar selamat pagi, buka buku, ya udah nggak boleh gitu Pak. Ya ada dulu mencari-cari apa topik terkaitan dengan topik yang mau diajarkan itu, apakah anak cukup memang betul-betul siap untuk masuk di sana, baru kita beri pembelajaran. Kalau mereka belum siap ya tanya-tanya dulu Pak. Dan itu memang mencari itu adalah bagian dari ya kehebatan seorang guru sebetulnya itu. Nggak boleh katakan guru tiba-tiba langsung ngajar aja itu tancap gas, nggak boleh Pak. Kalau sifatnya kan kita katakan ada namanya kelembaman di fisika itu. Orang kalau cenderung dia dalam kondisi nggak mau belajar lalu kita paksa ya nggak bisa, dia nggak ikut Pak. Fisik mungkin bisa ikut tetapi jiwanya nggak ikut. Nah kalau itu kita lakukan ngajarnya ya sia-sia aja kita Pak. Itu mengenai PTK. Jadi Bapak Pak Nasir mohon dilakukan seperti kata Pak Sedar tadi juga, ini kan bisa menjadi bagian daripada KUM untuk menjadi guru yang bisa naik pangkat. Satu penelitian 1 tahun lumayan Pak PTK Pak. Jadi kalau Bapak mau naik golongan itu tentu butuh PTK. Beralih dari jabatan profesional guru. Misalnya dari guru pratama ke guru muda. Guru muda ke madya ke apa gitu kan. Itu butuh ada namanya ujian kompetensi dan setiap kali mau naik itu jenjang jabatan itu pasti ada itunya, ada ujiannya Pak. Saya kebetulan kalau fisika tahun 2019 saya yang buat soalnya itu. Cuman nggak tahu hari ini sampai hari ini kelihatannya karena berubah kondisi ini belum ada ujian kenaikan jenjang jabatan Pak. Dan itu kalau guru fisikanya saya buat soalnya tidak pandang ngajar di SMP atau di SMA, so, pokoknya begitu dia kaliannya sarjana fisika S1 ya udah tesnya soal yang kami buat itu. Dulu 3 macam itu 3 paket. Kalau di matematika ada namanya Dr. Ranudi seniornya Pak Asrar, senior saya juga sama-sama ke sana. Profesor Ruslan itu sama ke Jakarta. Jadi saya kira itu Pak Nasir jadi bisa lakukan penelitian tindakan sekaligus bisa naik pangkat. Bapak PNS ya sekarang ya? Ya Pak. Tapi baru kemarin 2018 kemarin baru diangkat Pak. Alhamdulillah di Waropen itu memang jarang guru PNS itu. Dia kan guru Pemda ya. Betul Pak, guru Pemda Pak. Alhamdulillah itu luar biasa itu Pak. Ya. CAT itu yang Pak yang 2018 itu Pak. Ya. Tapi kan itu bisa dijadikan golongan sebelumnya apa? Pengalaman mengajar sebelumnya bisa bisa dihitung nggak itu Pak? Itu kenaikan pangkat. Kemarin enggak Pak, karena itu kan CAT, jadi dari pemerintah, dari pusat ya Pak waktu itu Pak ya. Jadi kayaknya enggak, waktu SK tiba tidak ada ini Pak, honornya tidak diikutkan. Oh ya, nggak apa-apa lah, yang penting kan udah PNS Pak, luar biasa tuh. Luar biasa tuh, udah PNS,
tinggal dapat profesi, tunjangan profesi, alhamdulillah. Karena ada juga tunjangan itu tunjangan kemahalan ya kalau di Papua tuh. Betul. Sebulan gaji kira-kira atau lebih kuantitasnya? Nggak banyak sih Pak, kayaknya nggak boleh. Paling tunjangan itu paling dapat itu Pak tunjangan kinerja sama uang PAU aja Pak. Ya, kalau tunjangan kinerja itu 3 bulan sekali nanti dikasih. Tapi lauk pauknya kan kalau di Waropen itu dekat Pak. Dekat sumber-sumber lah. 150 dan kalau Pak. Iya, bisa lah itu bisa dapat. Iya. Iya. Tapi Bapak sudah habis waktunya untuk Pak Muhammad Nasir. Oke, masih ada satu lagi apa? Cukup hari ini, pagi ini? Bisa dilanjutkan 1 orang, Pak. Oh gitu. Nanti habis Baik kalau gitu saya kira. 2 orang lagi. Oke, baik kalau gitu. Silakan di stop Pak Nasir. Kami sudah dapatkan poin dari Bapak dan Bapak boleh menyetop recording dan silakan menuju ke ruang besar ya. Enggak diusir Pak, tapi harus keluar karena ini. Matur suwun Pak Nasir. Matur suwun Pak Kahar. Terima kasih. Terima kasih. Matur suwun. Oke.